Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk mata kuliah simulasi desain proses. Kemudian kita lanjut ke topik part ketiga dari perancangan reaktor ya. Kali ini saya akan membahas mengenai reaktor CSTR ya, reaktor tangki berpengaduk ya, atau RATP, reaktor alir tangki berpengaduk ya, semacam itu ya. Jadi hari ini kita akan membahas RATP, kemungkinan nanti juga saya tambah dengan PFR ya, baru kemudian nanti yang fixed bed ya, semacam itu ya. Bertahap, ini part ketiga yaitu untuk yang CSTR. Kali ini saya mengambil contoh mengenai pembuatan etil asetat dari etanol dan asam asetat. Reaksinya fasa cair, ya, reaksi dijalankan dalam reaktor CSTR. Jika reaksi berjalan pada temperatur 50 derajat Celcius dan tekanan 101 kPa, etanol dan asam asetat masuk dalam keadaan equimolar, ya, dengan laju alir 50 kmol per jam. Suhu masuk 20 derajat Celcius dan tekanan 1,101 kPa. Jika volume reaktor 3 meter kubik, hitung komposisi keluar reaktor. Jika laju reaksinya adalah R sama dengan K CACB min CRCS per KE. Sebenarnya ini adalah kesetimbangan ya. Reaksinya adalah berkesetimbangan, reaksinya bolak-balik karena dari kinetikanya. Tapi nanti kita harus ubah dulu persamaan kinetika ini menjadi misalnya jadi R sama dengan K1 CACB min K-1 CS CRCS macam itu ya. Jadi kita ubah terlebih dahulu persamaannya. Jadi saya tampilkan dulu ya. Oke. Jadi awalnya tadi kan eh, K ya. Jadi saya kecilkan aja, saya bagi 2 ya. Biar jelas. Nah, oke. Nah, awalnya adalah R sama dengan K1 ya, CA CB min CR CS per KE. Nah, semacam ini ya. Setelah nanti kita ubah R sama dengan K1 CA CB min ya K-1 CR CS. Nah, tapi di sini yang diketahui hanya untuk parameter Arrhenius-nya adalah yang K1-nya saja, yaitu dari A1 ya, dari K1 di sini dan A1 eksponen min E1 per RT. Nah, ini adalah 1,206 ya kali 10 pangkat 6 dikalikan eksponen min 240 per RT. Nah, semacam ini ya. Jadi kita harus perlu ubah dulu, nanti kita mencari parameter K-1 ya. Berarti K-1-nya berapa? K-1 berarti nanti A-1 eksponen E-1 per RT. Nah, gitu ya. Dari sini sebenarnya di persamaan di sini sudah diketahui bahwa K-1 itu adalah K1 per KE. Sama dengan A1 per AE eksponen ya min dari E1 min EE per RT. Nah, tapi di sini kita belum tahu ya, belum tahu EE, belum tahu AE. Maka kita perlu cari tahu terlebih dahulu EE dan AE. Jadi EE dan AE dari persamaan, berarti kalau KE, KE ini kita ketahui ya. KE ini sama dengan 4,5. Itu sama dengan AE ya, AE eksponen min EE per RT. Ini berarti persamaan 1. Yang persamaan keduanya berarti adalah ya, berarti nanti A. Nah, persamaan keduanya adalah yang ini ya.
yang ini ya. Jadi nanti persamaan keduanya adalah kita bisa menggunakan dua persamaan. Yang persamaan keduanya adalah yang ini. Oke, jadi persamaan keduanya bisa kita menggunakan. Ini. Kemudian persamaannya K-1 ya. K-1 itu adalah A1 per AE ya. Berarti nanti A1 per AE ini adalah A-1 ya. Kemudian min EE per EE itu ya, jadi dari K-1 itu sama dengan kan A-1 eksponen min E-1 per RT. Jadi nanti ketemu A-1 itu adalah A1 per AE dan E-1 itu adalah E1 min EE gitu ya. E1 min EE. Nah, gitu berarti kita bisa mencari parameter AE dan EE ya dengan data yang kita ketahui. Nah, coba ya sekarang kita masuk ke Excel ya. Ini kita Excel di sini, kita masukkan parameter yang diketahui dulu ya. Kita masukin tadi, ini saya bagi dua lagi aja. Oke, mana tadi ini ya. Oke, berarti ketahui A1, kemudian E1 ya. Sama dengan ya. Oke, dari A1, E1. A1-nya adalah 1,206 E pangkat 6. Nah, gitu ya. Kemudian E1-nya adalah 54240 gitu ya, kilojoule per kilomol. Ini kilojoule per kilomol. Kemudian kita ketahui lagi KE. Nah, KE. KE-nya berapa? KE-nya 4,5. Itu ya. Kemudian kita cari AE. Nah, ini nanti kita tebak AE-nya ya. Terus ketahuin R dulu saja. R berarti kalau satuan kilojoule per lomol kita pakai 8,314 gitu ya. Terus temperaturnya kita pakai misalnya adalah 50. 50 dalam bentuk Kelvin. 50 plus 273. Nah, itu ya. Ini Kelvin. Ini joule per mol Kelvin. Kilojoule per mol Kelvin ya. Kilojoule per kilomol Kelvin ya berarti ya. Kemudian kita tebak dulu ya. Tebak untuk AE ya. AE dan EE gitu ya. Kita tebak misalnya di sini sekitar ya 4, ini 200 gitu misalnya ya. Kemudian kita hitung A1E1 ya. A-1 dan E-1. A-1 tadi apa? A-1 tadi adalah min A1 per AE ya. Di sini kita lihat ya. A1 min AE, satunya adalah E1 min EE. Nah, sama dengan di sini A1 per AE gitu ya. Kemudian yang EE-nya adalah E1 min EE. Ini nggak ada minusnya ya. Jadi di sini A1 per AE, oke. Di sini E1 min EE, oke ya. Kemudian kita hitung K1-nya ya. K1 dan K min 1. K-nya K kecil ya ini ya. K kecil. K1-nya apa? Berarti K1-nya itu adalah A ya. A eksponen min E per RT. A1 dikali eksponen min E1 per dalam kurung R dikalikan T kurung tutup 2 kali. Oke, berarti K-1-nya apa? K-1 tadi adalah
K1 per KE ya. Jadi kita lihat tadi di sini, K-1 adalah K1 per KE. Jadi sama dengan K1 per KE. Oke. Nah, sekarang kita coba ya dengan menggunakan ada dua persamaan kan tadi ya. Ada dua persamaan. Persamaan satu. Jadi tadi ada data dan ada hitung. Jadi sebenarnya kita mau mencari hasil tebakan itu sampai benar gitu ya. Persamaan 2. Ya, jadi ada dua persamaan. Tadi adalah persamaan pertama, ini adalah ini ya. Jadi kita mencari EE dan AE dan EE ya. Tadi kita tebak terlebih dahulu AE dan EE-nya. Kemudian persamaan yang kedua adalah kita memasukkan terhadap ini ya, persamaan 2 adalah K-1 sama dengan A1 A-1 eksponen min E1 per RT. Ini persamaan kedua. Ini ada persamaan pertama, ini persamaan kedua ya gitu ya. Jadi di situ. Nah, dari datanya, jadi kita pakai data yang pertama adalah KE dulu, lebih dulu aja ya, KE 4,5. Hitungnya apa? KE tadi adalah AE eksponen min E per RT sama dengan AE dikalikan eksponen min EE per dalam kurung R ya dikalikan T. Itu ya. Enter. Oh, ternyata masih ada bingung. Ini kita bikin galetnya. Galetnya sama dengan saya bikinnya adalah sum square error ya. Jadi ini dikurang ini kita kuadratkan. Ya, sampai persamaannya itu minim gitu ya. Kemudian data yang kedua adalah persamaan kedua adalah K-1 gitu ya. Jadi K-1 di sini hitungnya adalah A-1 dikalikan eksponen min E-1 per dalam kurung R dikalikan T. Nah, kemudian saya bikin galetnya sama. Oke, kemudian saya jumlahkan. Nah, berarti sekarang adalah kita menggunakan minimasi galetnya. Kita minimumkan galetnya supaya hasil hitungannya benar. Jadi kita menggunakan penebakan AE dan EE gitu ya. Karena diketahui kan ada dua persamaan ya. Karena A-1 dan E-1 itu juga tergantung dari AE dan EE gitu ya. Jadi persamaan satu adalah dari KE. KE sama dengan AE min A eksponen min EE per RT. Persamaan kedua adalah K-1. K-1 dari K1 per KE. Dan hasil hitungnya adalah eksponen min A-1 eksponen min E-1 per RT. Kemudian kita minimasi, kita menggunakan solver ya, dari data, tab data, dari solver. Kalau kalian belum punya, kalian dari file, kemudian cari nanti di bagian apa ya, option ya. Option, kemudian add-in, nanti cari bagian solver add-in. Jadi di sini nanti cari solver ya, cari solver add-in. Nah, ini solver add-in, kemudian go gitu ya. Oke, kemudian di sini kalau sudah kita pakai data solver, kita mau meminimumkan, jadi ini galetnya kita bikin E20 ini kita bikin minimum ya, dengan mengubah apa? Dengan mengubah ini ya, AE dan EE gitu ya, kita oke. Jadi ada dua yang kita ubah-ubah. Syaratnya apa? Berarti nanti tidak boleh AE itu negatif ya, gitu ya. Misalnya kita tambah aja add di sini AE ini harus lebih besar misalnya 0,1. Kita pakai constraint semacam ini ya. EE juga sama, yang lebih besar sama dengan min 0,1 misalnya gitu ya. Oke. Jadi ini kemudian kalau sudah, jadi ini kita minimumkan dengan mengubah-ubah AE dan EE tebakan kita tadi ya. Ini sampai minimum dengan syarat ini harus positif gitu ya. Kita solve. Nah, gitu ya, semacam ini.
Oke, berarti hasilnya ini udah sama ya, antara hasil itu udah hasil datanya. Jadi ini ketemu nanti yang kita pakai adalah ini ya, bisa ya, udah ini aja. 2,49 E pangkat 5. Nah, kemudian nanti dari data inilah yang kita gunakan. Jadi nanti yang kita masukkan di dalam HYSYS itu adalah data ini ya. Ini saya kuningkan saja dan data ini ya. Nanti karena nah sebenarnya di HYSYS harus datanya semacam ini. Jadi tidak bisa kita menggunakan harga KE di sini, tapi kita ubah terlebih dahulu menjadi persamaan yang ini tadi ya. Persamaannya adalah yang bisa kita masukkan dalam HYSYS adalah semacam ini. Jadi R sama dengan K1 CACB min K-1 CRCS. Jadi ketika baliknya kita ubah menjadi K-1. Jadi K-1 itu dari A-1 eksponen min E per 1. Oke, langsung saja kita pakai menggunakan HYSYS ya. Kita masukkan komponen listnya ya. Komponen listnya ya, kita cari. Berarti di sini ada etanol, acetic acid, kemudian etil asetat dan water ya. Berarti di sini etanol, kemudian etil asetat, acetic acid ya. Acetic acid ya, etanol, acetic acid, etil asetat, oke, dan water. Oke, jadi udah ada 4 ya, udah ada 4. Nanti ada etanol, ada asam asetat ya, ini etanol, asam asetat, etil asetat, kemudian air. Nah, koefisiennya 1, 1, 1, 1. Nah, kemudian kita masuk ke tambah fluid package-nya. Nah, fluid package karena ini menggunakan etanol ya, kita bisa dan etil asetat, berarti kita menggunakan misalnya activity model gitu ya. Activity model kita bisa menggunakan NRTL, Uniquark ya, semacam itu. Wilson, saya pilih Uniquark. Oke, kita cek. Oke, hijau ya, oke. Jadi terus kemudian dipilih koefisiennya ada ya, udah oke ya, berarti di sini. Nah, kembali lagi masuk ke reaction di sini, kita masukkan add reaction. Nah, kemudian jadi ya, oke ya. Kemudian add reaction, kita cari yang kinetik ya. Oke, kemudian kita double klik di sini, kita masukkan etanol, acetic acid, etil asetat, H2O. Kemudian stoikiometrinya, koefisien stoikiometrinya 1, minus 1, minus 1, 1, 1. Nah, di sini ini ada forward dan reverse ya. Jadi ini kalau dilihat dari sini ya. Nah, ini pangkat CA, CB-nya pangkat berapa ya. Kalau sini pangkatnya 1, 1, 1, 1, jadi di sini 1, 1, 1, 1. Tapi kalau nanti di sini ordernya lebih dari 2 misalnya, di sini 2, CA pangkat 2, CB pangkat 3. Nah, jadi di sini diganti ya. 2, 3. Jadi ini adalah pangkat CA-nya, ini adalah koefisiennya. Koefisien stoikiometrinya ini adalah pangkat dari CA-nya ya, gitu ya. Kemudian kita masuk di sini ya. Ini basisnya apa? Di sini ada macam-macam ya, ada partial pressure, ada molar concentration atau mole fraction. Karena di sini kasusnya adalah R sama dengan CaCb gitu ya. K1 CaCb min K min 1 CRCS, berarti di sini menggunakan adalah molar concentration. Basisnya apa? Basisnya adalah komponennya etanol, reaksinya fase cair gitu ya. Kemudian di sini menggunakan
kilomol meter kubik karena reaktornya 3 meter kubik, rate-nya berarti kilomol meter kubik per second. Kubik per second. Kemudian kita masukkan nih ya, harga AE. Nah, di sini ada B kalau ada pengaruh temperatur, T pangkat B. Jadi tadi ada reaksi ke kanan dan reaksi ke kiri. Nah, bisa dilihat di sini ya. Jadi tidak ada kalau di HISIS tidak bisa menggunakan yang KE, kita ubah dulu menjadi yang reaksinya ke kanan dan reaksi yang balik ya. Reverse-nya. Jadi forward dan reverse-nya. Forward-nya berarti K1 ya, dari A1 E1, kemudian reverse-nya berarti K-1 E-1. Kita ambil tadi ya di Excel tadi, kita masukkan di sini. Nah, ini berarti A-nya adalah 1,21 E6 dan 54240 gitu ya. Oke. Enggak tadi di sini. Oh, 1,206 ya. 1,206 E6. Di 3 angka di belakang koma. Kemudian yang ini kita bikin 3 angka ya. 2,491 E5. 2,491 E5. Salah. E5. 2,491 E5 dan 54043. 54043. Satuannya dalam kilojoule per kilomol ya. Oke. Kita cek lagi 1,21206 E pangkat 6 dan 54240 yang baliknya adalah 2,491 E5 dan 54043 ya gitu ya. Oke, berarti kemudian di sini tapi reactionnya masih empty karena kita belum masukkan fluid package-nya gitu ya. 20 udah ready. Coba kita masukkan add fluid package-nya. Oke, kalau sudah kita cek. Oke, udah keluar. Berarti reaksinya eksotermis. Maka tadi kita bisa memasukkan suhu 20 derajat Celcius keluar 50 derajat Celcius. Jadi kalau reaksi eksotermis daripada kita menambahkan HE hanya untuk menaikkan dari 20 ke 50 ya udah biarkan saja karena reaksi eksotermis nanti dia naik sendiri sampai 50 baru dijaga pendinginan. Nah, semacam itu ya. Oke, kalau sudah baru kita masuk ke simulation. Kita masukkan stream ya, stream 1 ya. Kita masukkan stream 1 di sini ya. Tadi adalah equimolar ya komposisinya etanol dan asam asetat pada kondisi equimolar berarti 0,5 ya. Jadi 0,5% etanol, 0,5% asam asetat. Nah, di sini 0,5. Oke. Kemudian ke condition-nya. Kondisinya tadi temperaturnya 20 derajat Celcius, tekanan 101 kPa dan molar flow-nya berapa? Molar flow-nya adalah 50 kmol per jam. Oke, berarti di sini kondisinya adalah liquid ya, fase cair ya, pada sini 0, jadi liquid phase. 100% liquid. Kemudian kita ambil reaktornya. Reaktornya apa? CSTR. Nah, gitu ya. Kemudian kita masukkan streamnya 1. Nah, ini misalnya
2 dan 3 gitu ya. Ini tadi ya betul. Ini misalnya 2A, 2B. Oke. Sebenarnya ini tadi kan kita harus menahan ya, harus menahan keluaran itu pada temperatur 50 derajat Celcius gitu ya, 50 derajat Celcius. Jadi kalau, sebenarnya perlu kita tambahkan pendingin atau pemanas gitu ya. Nah, coba terlebih dahulu kalau kita tanpa menggunakan, eee, coba ya, tanpa menggunakan pendinginan gitu ya. Oke, volumenya belum, ke bagian desain ya, parameter. Nah, rating. Volumenya berapa tadi? Volumenya adalah 3 meter kubik. Oke ya. Kemudian kita bagian reaction-nya 67,97, kita lihat temperaturnya jadi berapa? 75 gitu ya. Dari 75 didapat bahwa konversinya adalah dengan menggunakan 67,97 ya. Konversi yang diperoleh maksimum adalah 67,97 ketika temperatur dia adiabatik tanpa pemanasan pendinginan ya. Jadi coba kita catat terlebih dahulu ya. Kita catat terlebih dahulu diperoleh. Oke, maaf. Jadi ketika adiabatik ya, adiabatik temperaturnya menjadi 75, konversinya menjadi 67,97. Nah, pertanyaannya tadi berapa sih ya konversi yang atau komposisi keluaran produknya. Jadi kalau dia di sini dari worksheet, komposisi keluaran produknya di bagian cair ya. Bagian cair itu berarti bagian yang B, bagian desain cair. Kalau mau lihat sebenarnya bisa juga kalian gabung jadi satu dulu, kalian mixer kemudian dilihat komposisinya juga bisa. Ya, saya tambahkan mixer saja. Oke, mana ya? Ini saya gabungkan lebih dahulu saja. 2A dan 2B gitu ya. Ini menjadi 3 misalnya. Oke, jadi dari sini akan ketahuan komposisinya di bagian 3 ya, asam etil asetat dan airnya yang mendapat 3,3 ya, 33% ya etil asetatnya. Ya, kemudian kalau kita mau jadi sekarang tambahkan bagi di desain ya, itu di connection-nya kita tambahkan key. Ya, kemudian di bagian worksheet-nya di sini di condition kita tetapkan di sini adalah suhunya 50 derajat Celcius. Gitu ya. Kemudian kita lihat ya di bagian reaction 65,79 ya, 65,79, komposisinya berapa? 32% ya gitu ya. Jadi sebenarnya kalau tadi dijaga suhu 50 derajat Celcius ya, konversinya diperoleh adalah berapa ini tadi? Oke, pada suhu 65,79. Oke, jadi tidak bisa ya kita memperoleh pada kalau 50 derajat Celcius kita dapatnya 65,79 dengan komposisinya adalah nih ya. Komposisinya adalah 49% etil asetat ya. Jadi etil asetatnya malah naik ya kan. Oh, malah salah di 3 harusnya ya. Kita lihat komposisinya, 32,9 tetap ya, 32,9. 32,9 etil asetatnya. Nah, sebenarnya pertanyaan saya lanjutkan. Sebenarnya ini berkaitan dengan yang kemarin itu ya. Berapa sih sebenarnya konversi maksimum yang dapat diperoleh, misalnya semacam itu. Jadi, misalnya nanti kalau kinetikanya bisa kita perbaiki lagi dengan kita menambahkan katalis ya untuk meningkatkan konversinya itu sebenarnya bisa juga.
Nah, untuk mengeceknya berarti kita menggunakan, kesetimbangan ya. Jadi kita tambahkan, jadi coba ya tadi kita pada 50 derajat celcius konversinya adalah 65%. Coba kita mau cek sebenarnya konversi maksimumnya berapa, gitu ya. Jadi kita tambahkan di reaction set di sini, tambahkan reaksinya adalah equilibrium ya, add reaction, oke, close dulu, tambahkan add fluid package dulu aja biar nggak lupa. Kemudian di reaction set 2, ini sama kayak tadi, etanol, asam asetat, etil asetat, dan water. Koefisiennya -1, -1, 1, 1. Oke, fasenya adalah liquid phase. Ini ke equilibriumnya menggunakan Gibbs energi yang nggak apa-apa, sama aja. Kemudian kita masuk ke simulation lagi, ya. Kemudian dari ini satu, ya. Kemudian di sini saya tambahkan palet mana model and stream, ya. Model and stream kita ambil yang reaktornya adalah equilibrium. Oke, equilibrium. Kemudian kita ambil satu. Nah, terkadang punya kalian nggak bisa ya, satu ini nggak muncul gitu. Kalau satu nggak muncul, berarti nanti kalian ambil di bagian di sini ya, file, kemudian option, kemudian yang allow multiple stream connection. Kalau belum kalian checklist, itu nanti kalian nggak bisa mengambil satunya. Tapi kalau sudah di checklist di sini pasti bisa. Oke, dari sini saya ambil stream 1. Nah, gitu ya. Misalnya di sini Pak, ya kayak tadi aja, V dan L misalnya semacam itu. Nah, kemudian di sini kita ambil key ya supaya langsung saja. Oke, kemudian kita masuk ke reaction set worksheet-nya di sini terlebih dulu kita ambil di sini 50. Itu ya. Kemudian kita reaction set-nya di sini set 2. Oke. Berarti worksheet-nya sini saya hilangkan terlebih dahulu. Oh, salah. Ini key-nya karena maaf. Ini saya hapus dulu saja. Oke ya. Ketika saya hapus adiabatik, suhunya keluarnya adalah ini tetap 20 ya. Nah, reaction set-nya oke, belum. Oke, kalau gitu saya tambahkan key bagian desain key 2 ya. Kemudian ke worksheet, kita tambahkan di sini adalah suhunya 50 derajat Celcius. Oke. Kemudian kita lihat ya resultnya. Kok nggak mau ya? Not ready. Kenapa nggak mau ya? Reaction set is not ready. Coba kita bagi. Oke, keep saja ya. Oke, ke simulation lagi. Oke, coba kita cek. Nah, oke, ketemu ya. Jadi sedikit ada masalah sedikit tadi ya. Jadi menggunakan Gibbs jadi nggak bisa menggunakan equilibrium ya, nggak apa-apa. Kemudian ketemunya nanti 69,97. Jadi tadi konversi maksimum yang dapat diperoleh adalah ketika suhunya 50 derajat Celcius ya. Jadi untuk equilibrium 50 derajat Celcius itu konversinya adalah 69,97 ya. Walaupun kalau secara kinetik yang diperoleh adalah tadi
65,79. Jadi masih sekitar, hampir 4% ya. Ya, jadi udah mendekati konversi kesetimbangannya, gitu ya. Oke, demikian untuk yang Oke, kemudian kita lanjutkan untuk yang pertanyaan yang B ya. Tentukan pengaruh konversi reaktor terhadap volume reaktor dari 0,5 sampai 6 meter kubik. Jadi ini langsung seperti kayak kemarin kita menggunakan case study ya, gitu ya, case study. Kemudian kita add case study di sini. Ya, ini saya close terlebih dahulu. Find variable. Yang mau kita ubah-ubah apa? Yang kita ubah-ubah adalah CSTR-nya volume ya, volume reaktor. Mana nih volume, tank volume ya. Kemudian eh, yang kita pengen cari adalah conversion-nya ya. Conversion. Hmm. Hmm. Nah, ini actual persen conversion di atas. Oke. Dan kemudian kita ke case study setup dari 0,5 sampai 3 ya tadi ya pertanyaannya ya. 0,5 sampai 6 ya. 0,5 sampai 6 ya. Misalnya steps-stepsnya adalah 0,5 meter kubik. Kemudian kita run ya, kemudian kita lihat resultnya. Nah, semacam ini ya. Jadi dari sini sebenarnya kita bisa menentukan, berarti konversinya sih tetap sekitar 60-an ya, sekitar 60. Jadi bisa kita ambil ya optimumnya di 3 tetap ya. Memang optimumnya di 3 meter kubik. Ya, kita menambahkan sampai 6 meter kubik pun ternyata konversinya juga masih sekitar 66 ya. Jadi di sini ketika mulai melandai, nah itu yang kita pilih ya volume reaktornya. Ya, di sini masalah maksimum. Demikian ya untuk case study-nya untuk part ketiga ya. Nanti saya lanjutkan untuk yang PFR part keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.